Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi dengan saya Hari Bakri dari YouTube channel Kolbun Salim Kabira. Nah, kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas reaksi tentang sebuah video yang cukup fenomenal di dunia sosial media ya. Kita akan lihat videonya dulu, kemudian kita akan ambil analisa dan kemudian solusi seperti biasanya supaya kita bisa mendapatkan ibroh atau pelajaran dari video tersebut. Oke, sebelumnya kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Oke, di video ini ada anak kecil sedang bermain dengan anak adiknya ya. Kemudian dia menjerit karena ada tiba-tiba ada mainan yang lari bersendiri, berjalan sendiri ya. Kemudian memanggil ibunya dan ibunya mengambil payung dan melempar-lempar ya tadi ya. Ya, kita coba ulang lagi. Nah, anak kecil tadi diganggu oleh jin, kemudian melempar sesuatu, menarik sesuatu. Ibunya masuk, kemudian mengambil itu payung dan mengambil anaknya untuk dibawa pergi dari ruangan tersebut. Oke, dari sini tadi kita ambil pelajaran bahwa jin tersebut mengganggu rumah yang di ibu dua anak tersebut. Kemudian di sana ada reaksi ya. Di sana terjadi kegiatan yang ganjil dan itu terjadi nyata, bisa dirasakan oleh tubuh atau fisik. Padahal seharusnya jin itu tidak terlihat oleh mata, satu, kemudian dua, tidak mampu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan fisik kecuali sudah mempunyai kekuatan tertentu. Oke, selanjutnya kita lihat di video yang masih sama di ruangan tersebut ya. Oke, ini ibu ini diketok-ketok rumahnya, kemudian ada kursi berjalan dan kemudian ibunya ditarik sama sosok yang tidak terlihat. Nah, dari situ terlihat bahwa ibu tersebut sama anak tersebut diganggu dan jin tersebut memiliki kekuatan, memiliki power, memiliki sesuatu yang mampu membuat dia berinteraksi dengan ibu dan anak tersebut. Kita lihat lanjutnya. Nah, di sini ibu tersebut sama anak duduk berdua ya. Kemudian ada jin yang mengganggu, menarik tempat duduk tadi. Ini tempat duduk tadi ditarik. Kemudian anaknya melempar dan menjerit ya. Ibunya ketakutan. Dua orang tersebut ketakutan. Dan saya amati, berarti kekuatan power yang didapat dari jin tersebut adalah berasal dari rasa takut dari kedua ibu dan adik tersebut. Oke, kita amati lagi. Nah, di sini ibu tersebut sedang tidur. Kemudian dia bingung kok TV-nya bisa nyala sendiri. Kemudian rambutnya bisa naik sendiri ya. Rambutnya naik sendiri. Sehingga kaget ibunya. Dan interaksi jin itu akan semakin kuat, semakin berani ketika mental dari seorang itu lemah. Jadi semakin lemah, semakin kuat power dari jin tersebut. Kita lihat lagi. Oke, di sini ibu sedang bermain-main dengan anaknya, dengan boneka. Nah, di belakang ibu itu ada jin yang sedang mencoba mengganggu, ikut berinteraksi. Nah, rambut ibu tersebut diangkat dan anak yang besar menjerit-menjerit ya, dan itu rambutnya masih ditarik-tarik ya tadi ya. Rambutnya masih ditarik-tarik. Nah, jadi interaksi jin tersebut sangat kuat sekali, sangat berani sekali terhadap manusia ya. Oke, kita lanjutkan di video ini. Nah, di sini ada ibu yang sedang bersihkan
kamar ya, kemudian bajunya dikeluarkan sama jin tersebut, bajunya bisa dikeluarkan, dilempar lagi. Subhanallah. Ibunya tadi kemudian emosi dan itu ya marah-marah. Di sini juga di kamar yang sama ya, jin tersebut melempar sesuatu, membuang sesuatu, dan kemudian ini anaknya diganggu dengan boneka yang dinaik-naikkan. Kemudian ini ada bantal yang diangkat, kemudian ini baju kembali mainan yang diangkat ke atas. Oke, dari sini kita bisa ambil evaluasi dan pelajarannya bahwa satu, semakin kuat jin itu semakin turun mental seseorang. Semakin powerful jin semakin lemah mental seseorang. Mental itu bisa diartikan bahwa keberanian dari orang tersebut. Jika di awal kita berani dengan jin, maka jin itu tidak akan berani dengan kita. Sedangkan jika jin itu semakin kuat, semakin berani berinteraksi dengan seseorang, maka semakin lemah sekali mental atau bahkan spiritual dari orang tersebut. Jadi pelajarannya yang diambil dari video ini, kalau saya amati di sosial media namanya Ibu Maryam ya. Kemudian dia juga pernah menggunakan media untuk menetralkan rumah tersebut dengan salt atau dengan garam. Sebetulnya garam itu bagus karena mengandung energi tertentu, energi alami yang juga mampu menetralkan hal-hal tersebut. Namun tidak jika mental dan juga tidak ada power tambahan dari energi dari air garam tersebut, garam ataupun air garam. Oke, di akhir ini saya amati juga ada video tentang suami dari ibu tersebut yang juga melemparkan garam. Dia melemparkan garam ke beberapa ruangan, namun tetap tidak ngefek. Karena apa? Yaitu tadi karena memang garam tersebut tidak ada power dari energi-energi yang baik. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil dari video ini adalah salah satunya tadi sudah saya jelaskan, semakin tinggi mental seseorang maka semakin lemah dari kekuatan jin atau setan yang mengganggu. Kemudian semakin bagus spiritual, nilai-nilai ruh keagamaan dari seseorang, maka semakin lemah sekali dari jin tersebut atau setan yang mengganggu. Kemudian solusi dari video di atas ya tentu saja harus mendekat. Satu, diruqyah terlebih dahulu rumah tersebut, kita netralkan, kita bersihkan, kemudian kita pagari dengan pemagaran gaib yang baik, tentu dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan kemudian kita ruqyah orang tersebut, ibunya tersebut, anaknya tersebut, dan keluarganya tersebut kita ruqyah. Kemudian yang terakhir adalah ya menguatkan mental hati dari ibu dan anak dan keluarga tersebut. Ketika mental dan hati dan spiritual ibu anak tersebut kuat, maka si jin akan tidak berani untuk berinteraksi, bahkan mengganggu dengan fisik yang terlihat seperti di video di atas. Maka dia akan mundur perlahan dan takut. Dan tentu saja dengan kekuatan Allah tidak ada yang berani menghalangi, tidak ada yang berani mengganggu ketika kita sudah dekat dengan kekuatan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kurang lebihnya itu datangnya dari Al-Fakir Ahmad Johar Mutakin. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Guru Al-Fakir Kiai Ahmad Imron Rosyidi, dan muaranya hanya satu pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.